Joko Tingkir adalah putra Kebo Kenongo dan cucu Adipati Andayaningrat yang dikenal dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan. Joko Tingkir putra dari Ki Kebo Kenongo dan putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh atau Andayaningrat atau Joko Sengoro atau Muhammad Kabungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Andayaningrat, menikah dengan Ratu Pembayun putri dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Jika melihat garis nasab tersebut, diketahui bahwa Joko Tingkir adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir merupakan sosok raja yang memiliki karisma dalam memimpin. Setelah beranjak dewasa, Joko Tingkir merantau menuju ibu kota Demak bersama rekannya, yaitu Ki Uragil. Sesampainya di Demak, ia tinggal di rumah pamannya, Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan seorang perawat masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Lalu atas jasa pengabdiannya, Joko Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang, dengan gelar Adipati Adiwijaya. Dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Selain itu Joko Tingkir juga diangkat sebagai kepala prajurit kerajaan Demak oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono juga mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama atas jasanya yang telah membantunya. Joko Tingkir adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati masyarakat Jawa. Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah kerajaan Islam kedua di Tanah Jawa, setelah Kesultanan Demak runtuh. Sejarah kerajaan Pajang diawali saat Kesultanan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan. Arya Penangsang adalah anak Pangeran Sekar Sedolepan, kakak dari Sultan Trenggono. Pangeran Sekar Sedolepan telah dibunuh oleh Pangeran Prawoto. Tewasnya sang ayah membuat Arya Penangsang menyimpan dendam terhadap kerajaan Demak. Arya Penangsang akhirnya membunuh pewaris tahta kerajaan Demak itu. Tak hanya itu, ia juga membunuh Pangeran Hadiri, adik dari Pangeran Prawoto. Kekacauan ini pun sampai ke telinga sang raja. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, kerajaan Demak meminta bantuan kepada Joko Tingkir dan sahabatnya, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Dalam perang itu, Arya Penangsang tewas terbunuh oleh Danang Sutawijaya. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Joko Tingkir dinobatkan menjadi raja oleh Sultan Demak. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya dengan masa pemerintahan dimulai pada tahun 1568 sampai 1582. Kekuasaan Demak akhirnya dipindahkan oleh Joko Tingkir dari Demak ke Pajang, Surakarta, Jawa Tengah. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir mengangkat para sahabatnya, yaitu Ki Ageng Pemanahan yang diangkat menjadi Bupati Yogyakarta, sementara Ki Ageng Penjawi diangkat menjadi Bupati Dipati, Jawa Tengah. Sampailah puncak kejayaan Joko Tingkir memegang penuh tahta kerajaan Pajang. Segala kegiatan berjalan baik, dan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Saat akan diwariskan kepada anaknya yang bernama Pangeran Benowo, dia tidak sanggup menjalankan amanat tersebut. Kemudian kerajaan Pajang diberikan kepada Danang Sutawijaya, yaitu orang yang pernah berhasil membunuh Arya Penangsang. Di tangan Danang Sutawijaya, pusat kerajaan dipindahkan dari Pajang ke Mataram tahun 1586. Saat ini ikon kerajaan Pajang dapat kita jumpai di Laweyan, kota Surakarta. Berupa masjid, dan menjadi leluhur masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Joko Tingkir meninggal dunia pada tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah, kampung halaman Nyi Ageng Pengging. Demikian kisah singkat tentang Joko Tingkir, semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Kekurangan adalah milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah semata.